Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian yang ada di sana juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat ya dalam menjalani keadaan sekarang karena ya mau digimanain lagi kalau memang sudah seperti ini ya. Mau gimana lagi? Kita harus seperti ini untuk pembelajarannya. Jadi Bapak harap untuk, kelas 10 bisa memaklumi pembelajaran pada, eee, sekarang ya, untuk, semester sekarang. Dan Bapak harap juga kalian selalu menjaga protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kesehatannya, baik lingkungan dan juga jasmani kalian agar kalian bisa, menjalani aktivitas dengan baik, ya. Masih dengan Bapak, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang, eee, cerita rakyat, ya, untuk kelas 10. Namun untuk cerita rakyat kali ini itu dititik beratkan pada hikayat, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang cerita rakyat, ya, yang berupa hikayat. Tang tak lama-lama, dalam pertemuan pertama ini kita langsung ke slide selanjutnya, ya. Dan Bapak tahan intinya untuk selalu menghimbau kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Untuk selalu menjaga 3M-nya, ya. Untuk M yang pertama yaitu mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun ya, selama 20 detik agar bakteri dan juga virus yang terdapat dalam tangan kita setelah kita, beraktivitas itu bisa, mati ya, dan juga bisa menekan penyebaran virus corona. Kemudian juga kita harus selalu memakai masker ya. Ketika kita ingin mengobrol, bercengkrama dengan orang lain, Bapak harap kalian selalu menggunakan masker ya karena virus tersebut bisa melebar lewat udara. Jadi Bapak harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Ya. Baik itu ketika kalian di pondok ataupun ketika kalian ingin keluar pondok. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, Bapak harap kalian juga selalu menjaga jarak ya. Menjaga jarak aman. Karena dengan kita menjaga jarak itu bisa menekan perkembangan dari penyebaran virus corona atau virus COVID-19 ya. Karena berkemungkinan sekali dengan kita saling bersentuhan dan juga saling, mengobrol dengan orang lain tanpa menggunakan masker, itu akan lebih rentan terkena yang namanya virus corona. Jadi lebih baik kita selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, seperti itu, ya. Intinya jangan lupa 3M, seperti itu, ya. Itu untuk M-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk kalian, terlebih lagi untuk, kelas 10 ya, untuk kelas 10 di SMA Ma'arif Argojari ya. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah akhirnya telah selesai dan kita akan lanjut ke pembelajaran ya, ke materi pembelajaran untuk cerita rakyat ya, khususnya untuk hikayat. Dan sebelum kita masuk ke hikayat, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan cerita rakyat ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ataupun ada yang udah tahu cerita rakyat itu seperti apa.
Nah, ini selengkapnya untuk pengertian teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Ya. Itu biasanya berkembang dari mulut ke mulut ya, ataupun dari turun-temurun. Cerita ini berkembang di daerah masing-masing ya. Ada yang mungkin daerah Cirebon, ada lagi yang mungkin daerahnya Sumedang, ataupun daerahnya Majalengka, pasti memiliki asal-usul dan juga cerita rakyat masing-masing. Ya, seperti itu. Itu adalah merupakan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Dan perlu kita ketahui juga bahwa cerita rakyat itu memiliki jenis-jenis cerita. Ya. Dan cerita rakyat yang pertama yaitu legenda. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kata legenda, karena legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Ya. Legenda itu biasanya berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu. Ya. Contohnya seperti legenda Situ Bagendit ataupun mungkin legenda Tangkuban Parahu. Ya. Itu adalah cerita rakyat yang sangat sangat berkembang di masyarakat seperti itu. Ya. Itu adalah legenda-legenda. Kemudian ada lagi sage atau hikayat. Sage ini merupakan cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan juga keajaiban seseorang. Contohnya seperti hikayat ataupun kesaktian dari Prabu Siliwangi ataupun hikayat Hang Tua. Kalau di hikayat-hikayat luar ada Hang Tua ya, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada lagi mite. Mite itu adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda yang dipercayai benda gaib. Ya. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul, Cakatarub dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian Fabel. Fabel itu cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang dari pengajaran moral. Contohnya ketika kita sudah mungkin pernah dengar yang namanya cerita si kancil, yang cerdik atau si kancil dengan buaya, ya. Itu adalah salah satu contoh cerita rakyat yang berupa fabel, ya. Dan cerita yang akan kita bahas pada hari ini, cerita rakyat yang akan kita bahas yaitu tentang hikayat. Hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, ya, yakni haka, yang memiliki arti berbicara atau menceritakan. Secara hukum, hikayat mengisahkan kisah mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan kesaktiannya, kemudian memiliki mukjizat serta keanehan dari tokoh utama tersebut. Itu adalah hikayat ya. Kemudian ada video yang bisa kita simak tentang suatu hikayat ya. Dan silahkan kalian simak videonya. Jangan lupa untuk memasang matanya ya, agar bisa kalian pahami alur ceritanya. Check it out. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara.
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua. Kemudian Mambang Hayali. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan yang sangat hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di Istana Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu, apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Begini Yang Mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Di dunia tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya.
Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawabanmu perihal pinangan dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan Panglima, semua armada serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti, dalam perjalanan, dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Khayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Khayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Nah, itu adalah salah satu cerita hikayat yang berupa cerita rakyat yang telah kalian simak, dan itu nanti akan berkaitan dengan tugas yang kalian harus kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Nah, ini adalah salah satu tugasnya ya. Untuk tugas kelas 10 dalam pembelajaran teks hikayat atau cerita rakyat, itu tulislah pesan yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut pada buku tugasmu ya. Silakan, apa sih pesan yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut yang telah tadi kalian simak, seperti itu. Dan baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Dan setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna istiba'ahu.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya telah selesai ya untuk pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Ya, semoga dapat bertemu di lain kesempatan, dan Bapak ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.